Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan kami adalah mahasiswi S1 Kebidanan Universitas Strada Indonesia Kediri. Hari ini kami akan membawakan materi tentang patologi reproduksi yang bertemakan tentang radang penyakit panggul atau PID. Radang penyakit panggul atau infeksi atau peradangan pada sistem reproduksi wanita. Radang penyakit panggul sering didefinisikan sebagai peradangan pada saluran genital bagian atas akibat infeksi pada wanita. Biasanya, PID dapat mempengaruhi satu atau lebih dari organ reproduksi seperti serviks, uterus, dan endometrium, saluran tuba, dan ovarium. Penyakit ini biasanya merupakan infeksi yang menyebar dari saluran genital bagian bawah. Sebagian besar kasus radang penyakit panggul terkait dengan infeksi menular seksual. Infeksi yang naik dari serviks menyebabkan PID. Dalam kasus 85% kasus infeksi disebabkan oleh bakteri yang ditularkan secara seksual. Dari beberapa penyebab adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis adalah patogen yang paling umum, sekitar 10% hingga 15% terjadi pada wanita. Dan gonorrhea endoservik atau C. trachomatis akan terus mengembangkan PID. Biasanya PID gonorrhea lebih parah daripada PID karena penyebab bakteri lainnya. Kemudian, PID paling sering terjadi pada wanita berusia 15 tahun sampai 25 tahun. Pada tahun 2001 terdapat lebih dari 750.000 kasus PID di Amerika Serikat. Selama dekade terakhir, angka PID telah menurun tetapi masih umum ditemukan di klinik rawat jalan. Infeksi pada saluran genital bagian atas menyebabkan kerusakan akibat peradangan yang mengakibatkan jaringan parut, perlengketan, dan penyumbatan bagian atas atau total tuba Fallopi. Hal ini disebabkan hilangnya sel epitel berselia di sepanjang lapisan tuba Fallopi yang mengakibatkan gangguan transportasi sel telur dan meningkatkan risiko infertilitas dan kehamilan ektopik. Selain itu, perlengkatan dapat menyebabkan nyeri panggul yang kronis. Manajemen yang dilakukan atau pengobatan yang dilakukan adalah biasanya dilakukan biopsi endometrium jika ada keraguan tentang diagnosa. Biopsi biasanya bisa menunjukkan adanya peradangan tetapi organisme tidak perlu teridentifikasi. Seperti yang telah dilakukan sebelumnya, diagnosis penyakit radang panggul terutama berdasarkan klinis PID harus dipertimbangkan pada setiap wanita muda yang aktif secara seksual dengan nyeri panggul dan nyeri perut bagian bawah dengan dibuktikannya ada nyeri tekan pada saluran genital saat pemeriksaan. Pengobatan dini segera harus dilakukan berdasarkan kecurigaan klinis. Indikasi untuk rawat inap meliputi kehamilan, perawatan rawat jalan, kemudian penyakit klinis yang parah, PID dengan kasus abses panggul, atau kemungkinan perlunya ada intervensi bedah. Kemudian faktor-faktor terjadinya PID, aktivitas seksual pada masa remaja,
kemudian pemakaian alat kontrasepsi yang bukan penghalang, kemudian berganti-ganti pasangan seksual, penderita PMS sebelumnya, dan pernah menderita radang panggul sebelumnya. Gejala yang muncul biasanya adalah terjadi setelah menstruasi. Biasanya infeksi akan menyumbat tuba Fallopi, kemudian infeksi biasanya menyumbat ke struktur sekitarnya. Di dalam tuba Fallopi, ovarium maupun panggul bisa terbentuk penumpukan abses atau penimbunan nanah. Biasanya juga gejala lainnya yang sering ditemukan pada penderita PID adalah keluar cairan dari vagina dengan warna, konsistensi, dan jumlah yang abnormal. Kemudian demam, perdarahan menstruasi yang tidak teratur atau spotting, biasanya ada bercak-bercak di celana dalam, kemudian kram karena menstruasi, nyeri ketika melakukan hubungan seksual, dan ada perdarahan setelah melakukan hubungan seksual. Ini biasanya adalah yang sering terjadi pada penderita PID. Kemudian ada nyeri punggung bagian bawah akibat kelelahan. Beberapa gejala nyeri panggul biasanya adalah yang pertama, nyeri bagian perut bagian bawah, keputihan disertai aroma tidak sedap, kemudian menstruasi yang tidak teratur, merasa nyeri saat melakukan hubungan seksual, sakit pinggang, demam, diare, muntah-muntah, dan sering buang air kecil. Itu biasanya gejala yang sering muncul dari radang panggul, gejala yang sangat sering kita temukan. Kemudian bagan dari radang panggul yang pertama adalah dari virus Neisseria gonorrhoeae chlamydia trachomatis menjadi infeksi menular seksual, bakteri naik ke saluran genitalia, kemudian invalasi pada bagian dan serviks, efektivitas perlindungan serviks berkurang akibat bakteri naik ke genitalia atas menyebabkan infeksi radang panggul seperti uterus, tuba, dan ovarium. Kemudian infeksi menyebabkan penyumbatan pada tuba Fallopi tersumbat cairan, pembengkakan yang mengakibatkan ketika menstruasi terjadinya perdarahan yang tidak teratur, kemudian adanya resiko perdarahan. Setelah infeksi pada tuba Fallopi tersumbat cairan, pembengkakan, kemudian menekan reseptor nyeri, kemudian pelepasan histamin menjadi nyeri akut. Kemudian setelah infeksi menyebar ke struktur sekitarnya, terbentuknya jaringan parut, kemudian pelekatan fibrosa yang abnormal menyebabkan nyeri yang menjadi nyeri hebat atau nyeri akut. Setelah itu sistem imun mengeluarkan pirogen dan endogen, kemudian merangsang sel endogen menjadi hipotalamus mengeluarkan substansi asam akrohidonat, kemudian memicu pengeluaran hormon prostaglandin, merangsang pengaturan suhu tubuh di hipotalamus, kemudian suhu meningkat menjadi demam, dan yang terakhir adalah hipertermi. Setelah terjadi infeksi, penurunan imun, kemudian terbentuknya abses pecah masuk ke rongga pinggang atau panggul, penyebaran infeksi ke dalam darah menjadi sepsis dan menjadi resiko infeksi. Setelah itu keluarnya cairan dari vagina, warna dan bau yang abnormal, menjadi munculnya gangguan rasa tidak nyaman. Setelah itu saya ucapkan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga pemaparan materi yang kami lakukan dapat berguna untuk semuanya, bisa dijadikan materi dan pengetahuan
untuk semuanya agar lebih perhatian dan menjaga kebersihan organ genital. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.